Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas Rekayasa Ulang Sistem C akan menjelaskan mengenai refactoring part 2, yaitu materi kode smell. Di sini kami dari kelompok 18, nama saya Muhammad Irfan Noval dengan NIM 2018-187 dan teman saya. Saya Hafiz Salsabila Pradana dengan NIM 2018-220. Oke, Oke. di sini pertama pengertian dari refactoring. Refactoring adalah proses mengubah sistem perangkat lunak sedemikian rupa sehingga tidak mengubah perilaku eksternal kode namun memperbaiki struktur internalnya. Ini adalah cara yang digunakan untuk membersihkan kode yang meminimalkan kemungkinan munculnya bug. Di sini kami menggunakan sumber dari e-book Refactoring Improving the Design of Existing Code by Martin Fowler dan kawan-kawan. Ya, jadi untuk refactoring ini dilakukan jika pada codingan kita terdapat code smell. Nah, untuk contoh-contoh code smell-nya akan dijelaskan setelah ini. Oke, untuk yang pertama ini ada long method. Long method ini adalah salah satu code smell di mana dalam satu metode itu terdapat banyak sekali codingan dan fungsi-fungsi di dalamnya. Jadi apabila dalam jangka waktu yang panjang itu ada kemungkinan nanti akan susah melakukan maintenance dan kemudian bahkan kode ini nantinya bakal susah untuk dibaca programmernya. Nah, maka dari itu long method ini perlu dilakukan refactoring. Long method ini nanti refactoring dengan cara dalam satu metode itu kita lakukan extract method. Nah, di sini untuk contohnya pada project kami ini ada fungsi update order di mana fungsi ini adalah untuk melakukan update data order. Nah, untuk codingan di sini yang paling atas ini untuk get query data ordernya, terus kemudian di bawahnya ini ada untuk cek status ordernya. Kemudian di bawahnya lagi ada untuk cek status order apa, cek status order, nama status order yang diganti itu apakah sukses, kemudian proses, apakah error, dan sebagainya. Nah, baru di dalamnya nanti ini dilakukan update statusnya, begitu sama update tanggal komplitnya, tanggal proses, dan sebagainya. Nah, untuk yang paling akhir ini, kode ini baru melakukan update data ordernya seperti link target, terus kemudian status, dan sebagainya. Jadi apapun yang diganti oleh user itu akan diupdate di sini gitu. Ini juga ada dua if else. Yang pertama ini if jika statusnya itu diganti, yang kedua else jika statusnya memang tidak diganti. Nah, di sini perlu dilakukan extract method seperti ini hasilnya. Jadi dari yang tadinya itu semuanya jadi satu metode ini kita lakukan extract jadi dua metode ini. Yang pertama ada fungsi update order sama kayak yang tadi, terus ada fungsi baru yaitu cek status. Nah, untuk update order ini isinya sama kayak tadi, cuma yang membedakan itu di bagian ini. Nah, di sini. Jika di sebelumnya tadi itu ada if else yang banyak di sini, percabangan yang banyak di sini. Nah, setelah kita lakukan refactoring, if else tersebut kita keluarkan dan kita buatkan fungsi tersendiri di sini. Jadi di update order itu tinggal manggil nama ini, nama fungsinya, terus kemudian nanti akan menjalankan fungsi ini dan kembali ke update order ini. Jadi update order ini akan lebih mudah untuk dibaca, begitu juga dengan cek status order. Nah, kemudian contoh code smell selanjutnya ini ada large class. Large class ini adalah di mana dalam satu kelas itu terdapat banyak sekali metode ataupun banyak sekali line kode. Jadi dalam kelas itu tuh nanti programmer itu ada kemungkinan untuk bingung karena terlalu banyak kode, terlalu banyak metode, dan dokumentasi bisa menjadi tidak lengkap seperti itu. Kemudian untuk contoh pada project kami di sini ada class service controller. Nah, di dalamnya ini ada 1, 2, 3, 4 metode. Yang pertama ini adalah metode show kategori, di mana isinya adalah untuk menampilkan halaman kategori beserta dengan data-datanya. Kemudian yang kedua ini ada
ada untuk show product, di mana di dalamnya ini adalah codingan untuk menampilkan halaman produk dan data-datanya. Kemudian ada lagi untuk show store kategori, di mana ini adalah codingan untuk menyimpan kategori baru. Terus kemudian di bawahnya lagi juga ada store product, di mana ini adalah untuk menyimpan produk baru. Nah, di sini itu terlalu banyak metode dan codingan, dan ini bisa dilakukan refactoring, di mana metode-metode yang sejenis bisa dikeluarkan dan membuat suatu kelas tersendiri. Seperti ini ada kategori, terus kemudian ini juga kategori, ada kategori, terus di sini juga ada produk dan produk. Nah, untuk refactoringnya kita ekstrak juga, kita buatkan kelas masing-masing. Di sini ada service kategori controller. Nah, di dalamnya ini ada show sama store. Ini khusus untuk kategori saja. Jadi nggak ada campuran dari fungsi-fungsi lain selain dari kategori. Nah, di sini untuk produk juga kita buatkan kelas baru, yaitu service product controller, di mana di dalamnya ini ada show sama store. Nah, di sini juga sama. Ini hanya terbatas untuk produk saja. Jadi kategori dan produk ini tidak bercampur lagi. Begitu untuk cara refactoring dari large class ini. Oke. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada dead code. Dead code ini merupakan baris kode yang tidak apa, meskipun sistem dijalankan tapi tidak terbaca. Kode yang ada tidak terbaca karena sudah ada yang lain atau sudah ada fungsi yang menggantikan dari fungsi itu. Contohnya saja langsung di sini ada kelas admin controller. Di sini untuk kode yang di blok yaitu pada fungsi update. Di sini fungsi update tidak saat sistem dijalankan tidak terlalu berpengaruh karena di atasnya ini sudah ada return ini, sehingga fungsi dari update ini tidak dijalankan. Nah, untuk refactoringnya, bisa dengan cara dihapus yang tadi fungsi update-nya dihapus, atau bisa ditambahkan di atasnya return ini, di update add itu, seperti itu. Fungsi update ini berfungsi untuk mengupdate data admin. Oke. Nah, lalu untuk lazy class ini merupakan kelas yang memiliki sedikit fungsi. Paling tidak hanya ada satu fungsi di dalam kelas itu. Di sini contohnya ada kelas support tips controller, lalu kelas support statistic controller, dan juga kelas support ticket controller, di mana pada kelas support tips controller ini berfungsi untuk memberikan tips dalam menggunakan sistem. Lalu untuk kelas statistic controller digunakan untuk menampilkan statistik dari sistem. Lalu untuk kelas support ticket controller digunakan untuk melakukan menyampaikan keluhan dari pengguna sistem. Oke, di sini memiliki fungsi yang sedikit sekali. Lalu untuk refactoringnya, nah, dari masing-masing kelas itu dijadikan satu dalam kelas support controller, di mana pada kelas support controller ini tadi ya dimasukkan semua ke sini, ada fungsi show tips, show ticket, dan juga show statistik. Oke, next. Lalu untuk sumbernya ada dari website refactoring.guru dan juga ebook Refactoring Improving the Design of Existing Code by Martin Fowler dan kawan-kawan. Oke, jadi itu tadi contoh-contoh CodeSmile pada project kami, itu ada 4. Sebenarnya untuk CodeSmile ini ada banyak jenisnya, namun yang terdapat pada project kami itu hanya 4 itu tadi. Kemarin juga sudah ada satu, yaitu untuk clone refactoringnya, CodeSmile refactoring. Jadi saya rasa cukup di sini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.